Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Insyaallah sehat selalu ya. Begitu juga dengan Bapak di sini. Alhamdulillah semua atas izin Allah kita diberi keselamatan dan kesehatan oleh Allah. Baik anak-anak, melanjutkan materi kemarin. Kemarin kita membahas beberapa bangun ruang. Nah, kali ini kita membahas bangun ruang gabungan. Jadi gabungan ya. Jadi lebih dari satu bangun. Digabungkan dan dihitung volumenya. Kali ini Bapak punya tiga contoh soal. Tiga contoh soal ini berbagai macam bangun ruang yang dijadikan satu. Nanti kita bahas. Juga Bapak lampirkan di sini adalah dasar triple Pythagoras. Kita gunakan nanti ini ya, agar mudah dalam mengerjakannya. Baik anak-anak, langsung saja ya, mempersingkat waktu. Sekarang kita bahas volume dulu ya, yang kemarin. Kita bahas volume dulu. Ya, volume ini mencari isi ya. Makanya nanti satuannya cm kubik ya anak-anak. Baik, kita lanjutkan saja. Kita lihat di sini, kita coba dulu yang A ya. Kita coba dulu yang A. Lihat di sini, kita lihat ya. Nah, ini bangun ruangnya. Ini ada bangun satu. Bapak kasih nama saja. Ini bangun ruang pertama. Ini bangun ruang kedua. Ini bangun ruang ketiga. Ya, terlihat ya. Oke. Bangun ruang pertama itu bangun kerucut ya. Bangun ruang kerucut. Yang kedua adalah tabung. Yang ketiga ini setengah bola. Nah, jadi nanti bola rumusnya sama, volumenya 4/3 dikalikan Pi dikalikan R pangkat 3, lalu dikalikan dengan setengah. Atau setengahnya di depan juga boleh. Atau nanti terakhir nanti hasilnya harus sama. Oke, sekarang kita bahas dulu untuk materi pertama. Kita bahas ini adalah bangun pertamanya apa anak-anak? Kerucut ya. Kerucut. Masih ingat? Rumusnya apa volumenya? Volume sama dengan kerucut apa anak-anak? Mencari kerucut? Ya, betul. 1/3 dikalikan dengan Pi dikalikan dengan R pangkat 2 dikalikan dengan tinggi kerucut. Nah, sudah kita bahas kemarin ya. Oke, sekarang kita masukin angka-angkanya ya. Coba lihat di pertama ini. Nah, kalau kita melihat kerucut ini, anak-anak, ini belum lengkap datanya ya. Yang kita butuhkan adalah tinggi kerucut tadi, jari-jarinya hanya ada sisi miringnya saja. Coba kita perhatikan. Kalau Bapak tarik ini ke sini, ya, tuh dia sama ya. Dari sini. Nah, kalau ini berarti berapa? 10 juga kan sama ya. Maka ini 5, ini 5 ya. Nah, sisi miringnya itu ini. Nah, ya, sisi miringnya itu. Sisi miringnya 13. Makanya kita cari ini tingginya. Tinggi kerucutnya. Nah, sekarang kita cari. Pak, cara nyarinya gimana, Pak? Cara nyarinya adalah dengan menggunakan rumus Pythagoras. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat rumus Pythagoras. Di sini ada 5, ada 13. Nah, ini ya, 5 dan 13. Kita buka. Di sini ada 5, ada 13. Maka sisa 12. 12 ini apa jadi? Jadi adalah tinggi kerucut. Selesai. Untuk mencari rumus Pythagorasnya. Ini cara cepat ya. Maka kita coba dulu. Maka 1/3 dikalikan, karena ini adalah kelipatan 10 ya, maka kita menggunakan 3,14 dikalikan dengan R. R-nya berapa anak-anak? Bukan 10 R-nya. Kalau 10 ini diameter ya. Kalau ini diameter. Tapi yang kita minta adalah jari-jari ini, jari-jarinya ya, 5 dan 5. Ya. Maka kita masukin 5 dikalikan dengan 5. Tinggi kerucut tadi berapa? 12 tadi ini ya. 12. Nah, sekarang kita hitung. Untuk mempermudah dalam hitungan pecahan biasa, kita rubah ini jadi 1/3 dikalikan dengan 3,14. Ini kan apabila jadikan per 100, maka dia menjadi 314/100. Karena di belakang komanya ada
2 angka. Lalu dikalikan dengan 5, dikalikan dengan 5, dikalikan dengan 12. Sama seperti di atas ya. Cuma membedakan ininya saja, nanti berubah kan. Oke, sekarang kita coba. Ini dulu kita selesaikan ya. Bapak kasih warna merah deh. Ini ke sini. Ini dapat 1, ini dapat 20. Sekarang kita tembak lagi. Ini dapat 1, ini dapat 4. Lanjut lagi. Ini dapat 1, ini dapat 3. Lanjut lagi. Ini dapat 3-nya sama 3 ya. Ini 1, ini 1. Maka jawabannya adalah 314. Ini ya hasilnya ini. Nah, begitu ya. Apa satuannya Pak? Sentimeter kubik. Jangan lupa ya. Berarti dapat sudah. Bangun pertama sudah dapat. Tuh ya, bangun pertama kubik sudah dapat. Sekarang kita coba dengan bangun kedua. Bapak pindahkan ke sini, enak. Kedua, apa bangun kedua? Tabung ya. Tabung. Apa rumus tabung? Masih ingat rumus tabung anak-anak? Ya, betul sekali. Rumusnya adalah Pi dikalikan dengan R pangkat 2 dikalikan dengan tinggi tabung. Ya. Tinggi tabung. Nah, tinggi tabung. Sekarang kita coba pakai 3,14 lagi. Karena kelipatan 10 ya. 3,14 dikalikan dengan R-nya berapa anak-anak? Tadi sama ya, 5 ya. 5 dikalikan dengan 5. Ini tadi 5 tadi ya. Sama dia. Yang tabung kan. Nah, ini setengah ya. Ini 5, ini 5. Maka dikalikan dengan tinggi tabungnya berapa? Ini tinggi tabungnya. Nah, tabungnya ada 12. Ya, kita lanjutkan di bawah. Maka kita rubah dari pecahan biasa 314 per 100 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 12. Sekarang kita coba lagi ya. Nah, ini dengan ini. Ini dapat 1, ini dapat 20. Ini dengan yang ini lagi. Ini dapat 1, ini dapat 4. Bisa lagi di sini Pak? Bisa. Ini dapat 1, ini dapat 3. Oke, berarti kita coba. Ini 314 ini kita pindahkan ke sini. Yuk. 314 dikalikan dengan 3 yang ini ya. Pindah ke sini. Nah, sekarang kita hitung. 314 dikalikan dengan 3. Ya, ini 314 kita kalikan dengan 3. Berapa hasil anak-anak? 942. Nah, satuannya apa? Sentimeter kubik. Nah, kali ini adalah bangun ketiga bola, tapi karena dia setengah jadi makanya setengah bola ya. Bangun ketiga adalah bola. Apa rumus bola volumenya? Volume sama dengan ya 4/3 dikalikan dengan pi dikalikan dengan R pangkat 3. Karena dia setengah bola, maka V sama dengan 1/2 dikalikan dengan 4/3 dikalikan dengan pi dikalikan dengan R pangkat 2. Boleh nggak gini Pak? Boleh. Nah ya biar mudah ya. Maka ini dapat 2 ya. Dapat 1. Maka 2/3 dikalikan dengan pi dikalikan dengan R pangkat 2. Ini rumusnya jadi 2/3 dikalikan dengan pi dikalikan R pangkat 2. 2/3 ini 2-nya dapat dari mana Pak? Dari tadi ini ya, ditembak ya. Yang tadi setengah dengan 4/3. Angkanya kita lihat di atas dulu. Angkanya sama 10 ya. Oke, kita coba. Maka 2/3 pakai 3,14 ya. 3,14 R-nya berapa? 5 ya. Kalikan 5
5 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 5. Sekarang kita bentuk lagi. Maksudnya 2/3 dikalikan dengan 314 per 100 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 5. Gitu ya. Sekarang kita coba tembak ya. Kasih warna merah. Ini dengan ini. Ini dapat 1, ini dapat 20. Ini dengan yang ini dapat 1, ini dapat 4. Boleh nggak ke sini Pak? Boleh. Ini ke sini, ini ke sini. Ini dapat 1, ini dapat 2. Boleh nggak 314 dibagi dengan 2? Bisa nggak? Bisa. Dapatnya 157 ya. Ini dapat 1, ini dapat 157. Nah, tinggal kita hitung. Maka 157 dikalikan dengan 5. Nih 5-nya masih ada yang belum bisa. Nah, kita pindahkan ke sini. Kalikan 5 ya. Tuh. 3-nya kita pindahkan ke sini. Nah, sekarang tinggal kita hitung. 157 yang ini. Oke. Kita kalikan dengan 5. Hasilnya berapa? 700. Ini kalikan ini. Dapatnya 785 per 3. Lalu kita bagi dengan 3. Dapatnya 261,67. Ini Bapak bulatkan saja. Selesai Pak. Ini satuan jangan lupa cm kubik. Nah, di akhir soalnya jangan lupa kita jumlahkan semua tadi, seluruh bangun-bangun ruang tadi yang sudah kita hitung. Maka volume bangun ruang gabungan 1 ditambah dengan 2 ditambah dengan bangun ke 3. Bangun pertamanya berapa tadi? Di atas. Nih, dapat. Kita tulis 314. Bangun keduanya mana? Ini bangun keduanya. Nah, 942. Ditambah dengan ini. Bangun ketiganya. 261,67. Ya, anak-anak sekarang kita coba 314 ini. Oke. Kita tambah dengan 942 yang ini, anak-anak. Oke. Ditambah dengan 261,67. Ya, sudah dapat anak-anak hasilnya? Ya, dapatnya adalah 1517,67. Insya Allah jawabannya benar ya. Ya, ini selesai sudah untuk bangun A tadi ya. Sekarang kita lanjut di bangun kedua. Nah, di bangun kedua ini, yang di B ini ada dua bangun. Bangun pertama adalah limas. Bangun kedua adalah kubus. Bangun ketiga adalah limas kembali. Sekarang coba kita hitung. Oke. Bangun pertama adalah limas ya. Limas. Karena limasnya sama, nih ukurannya sama, maka nanti dikalikan 2 ya. Oke, sekarang kita masukkan dulu. Apa sih Pak rumus limas itu? Anak-anak masih ingat rumus limas apa? Ya, betul. 1/3 dikalikan dengan luas alas dikalikan dengan tinggi limas. Ya. Oke, sekarang 1/3 luas alasnya apa sih? Berbentuk persegi. Ya, betul. Berbentuk persegi, maka bisa kita hitung. Kalau luas perseginya gimana? Cara menghitung anak-anak. Sekarang kita turunkan sini. Ini datanya ada nggak? Ini datanya nggak ada. Data yang kesini ada? Ada. Karena ini 12. Yang ini 12. Maka kita bagi 2. Dapatnya 6 dan 6. Maka ini 6. Miringnya ini 10. Nih, 10 yang ini nih. Tinggal tingginya. Nah,
ada 6, ada 10. Sekarang nggak tahu ini berapa ya. Jadi sekarang kita lihat, kita perhatikan dasar triple Pythagoras ini ada yang ini. Nah, ada 4 ya. Jadi nanti kalian bisa coba. Sekarang kita coba yang ini deh. Yang pertama ini ada 3, 4, dan 5. Sekarang kita masukin. 6 dibagi berapa sama dengan 3? Dibagi 2 ya. Dapatnya 3. 10 dibagi berapa? Biar dapat 5. Dapatnya 2 juga sama-sama 2 ini. Ini 2, ini 2. Maka dapatnya 5. Nah, maka kalau di sininya hasil adalah 4, maka 4 dikalikan dengan 2. Dapatnya 8. Maka hasilnya adalah 8. Oke, anak-anak, sudah kita dapatkan adalah tinggi 5 adalah 8 ya. 12, sana 12 kan? Maka 12 dikalikan dengan 12 dikalikan dengan 8 tadi hasilnya kan? Hasil dari Pythagoras. Ya, sekarang udah tinggal kita tembak. Ini dapat 1, ini dapat 4. Ya. Maka 4 dikalikan dengan 12 dikalikan dengan 8. Kita hitung 4. Oke. Dikalikan dengan 12 dikalikan lagi dengan 8. Dapatnya 384. Tapi berhubung ini adalah 2 bangun, ini bangun pertama, ini bangun sama dengan bangun yang kedua ya. Sama saja ini. Ini bangun ketiganya. Maka kalikan 2. Nah, maka mendapatkan hasil 768. Selesai deh. Jadi 2 bangun tadi ya. Ini 2 ini karena volume di atas yang ini dengan volume di bawah sama. Maka dikalikan 2. Sekarang kita tinggal hitung luas kubusnya saja. Luas kubus, ingat tadi rumus mencari kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Maka bisa kita hitung sisinya berapa anak? 12. Sisinya kan 12 ya. Ini 12, ini 12, ini 12. Maka 12 dikalikan dengan 12 dikalikan dengan 12. Sudah dapat anak-anak hasilnya? Ya, betul sekali. Hasilnya adalah 1728. Selesai Pak, sampai sini belum. Tinggal kita jumlahkan bangun pertama tadi ditambah dengan bangun kedua. Hasilnya kita masukin tadi 768 ditambah dengan 1728. Nah, dapatnya adalah 2496. Satunya apa anak-anak? Sentimeter kubik ya. Atau tadi boleh nggak gini Pak, saat bangun pertama ditambah dengan bangun kedua ditambah dengan bangun ketiga, boleh saja. Tadi bangun pertama kan dapatnya ini ya. Nah, ini nih. Nanti kita masukin ke bawah. Maka tadi berapa? 384. 384 ditambah dengan 384 ditambah dengan 1728. Coba kalian hitung. Sama hasilnya insya Allah ya. Hasilnya adalah 2496 cm kubik. Oke. Bangun kedua selesai. Sekarang kita lanjut bangun ke 3. Nah, ini bangun ketiga, C-nya ya. Ada 2 bangun di sini mirip roti ya. Ya, roti tawar. Ada 2 bangun di sini. Bangun pertama adalah tabung itu dibagi 2 tengahnya ya. Nah, ini ya. Sama kayak sana. Nah, bawahnya adalah balok ya. Sekarang yang mana dulu mau kita hitung? Balok dulu ya, biar gampang ya. Kita cari yang paling gampang dulu adalah bangun pertama ini. Kita coba bangun pertama, ini bangun kedua. Bangun pertama balok. Kita coba hitung. Apa sih Pak rumusnya volumenya? Volumenya sama dengan panjang dikalikan lebar dikalikan dengan tinggi. Kita masukkan sekarang. Panjangnya 20. Lebarnya 10. Tingginya berapa? 8. Coba sekarang kalian hitung.
20 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 8. Hasilnya berapa? Ya betul, ya 1600 cm kubik ya. Nah, kita coba lagi menghitung bangun kedua. Tabung. Ya. Karena tabungnya setengah, maka kita pakai setengah juga sama kayak bola ya. Kita ingat-ingat dulu, tabung rumusnya apa sih, Pak? Tabung itu rumusnya luas alas dikalikan dengan tinggi tabung tadi. Luas alasnya apa? Luas alasnya adalah lingkaran. Maka pi dikalikan dengan R pangkat 2 dikalikan dengan tinggi tabung. Rumusnya pakai setengah ya depan ya. Setengah dikalikan dengan pi dikalikan dengan R pangkat 2 dikalikan dengan tinggi tabung. Nah, sekarang kita lihat data-datanya ya. Sekarang kita coba. Tinggi tabungnya 20 nih tinggi tabung. Ada. Sekarang kita coba jari-jarinya. Kalau ini 10 ya, maka separohnya berapa? Atau setengahnya berapa? 5 ya. 5 dan 5. Nah, maka sudah selesai, datanya sudah ada. Maka kita masukin datanya. Menggunakan apa? 3,14 aja ya, karena kelipatan 10 ya, atau kelipatan 20. Maka setengah dikalikan dengan 3,14 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 20. Sekarang Bapak lanjutkan di bawah. Coba, maka setengah, biar enak dihitungnya, ini kita ubah menjadi 314 per 100 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 20. Biar enak, coba ya. Ini dengan ini dapat 1, ini dapat 20. Nah, ini sama 20 sama 20 boleh deh, ini sama 20, selesai ya. Nah, ini dapat 1, ini dapat 157. Nah, tinggal kita hitung nih. Ini sisanya nih, ini dengan yang ini ya. Maka 157 dikalikan dengan 5. Nah, anak-anak menghitung ya. Berapa hasilnya anak-anak? Ya, betul sekali. 785. Satuannya apa anak-anak? Sentimeter kubik. Maka kita gabungkan bangun pertama dan bangun kedua. Ya, bangun pertama tadi ditambah dengan bangun kedua. Bangun pertama berapa dapat hasilnya anak-anak? 1600. Ditambah dengan 785. Tambahkan 1600 ditambahkan dengan 785. Hasilnya berapa anak-anak? Sudah dihitung? Ya, betul sekali, 2385. Satuannya cm kubik. Ya, alhamdulillah selesai materi kita 3 bangun hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kalian terima, bisa kalian pelajari dengan baik. Nanti kalian bisa belajar terus bagaimana cara menghitung bangun ruang dan bangun-bangun ruang yang lainnya, baik itu gabungan maupun yang sendiri-sendiri ya. Baik anak-anak, nanti kita lanjut kembali materi kita di video pembahasan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.